going after powerful people was a dangerous business. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film aksi thriller yang terbaru dari bintang terkenal nih, yakni Jason Momoa, dan yang juga dibintangi oleh Isabel Merced. Nah, kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko BB69, yakni Gugus Podcast. Apa kabar nih Mas Gugus? Halo, apa kabar? Baik kabarnya. Gimana Mas Setiawan kabarnya? Sehat. Gimana Mas? Kemarin tuh udah nonton dong pastinya ya, Sweet Girl ya judulnya. Itu udah. Itu kan sebuah film di Netflix ya, salah satu film Jason Momoa yang istilahnya dia itu membintangi film ringan lah ya, film action ringan, penuh aksi seperti itu. Nah, sekarang ini sebelum Mas Gugus menonton film Sweet Girl, apa yang diharapkan waktu ingin menontonnya itu? Apa ada suatu pengharapan tertentu nggak? Sebenarnya kalau bisa dikatakan film ini tuh salah satu film yang istilahnya film yang memang digarap hanya untuk hiburan aja sih, kelihatan gitu. Jadi ekspektasi gue atau harapan gue nonton film ini nggak terlalu tinggi gitu. Jadi to the point-nya film ini sesuai dengan harapan gue. Jadi filmnya harapan gue nggak terlalu tinggi, ya memang filmnya menghadirkan itu, tapi setidaknya untuk weekend movie, untuk kita melepaskan penat, ini satu film yang cukup menyenangkan sih gitu. Jadi bukan film yang ngebuat kita mikir keras gitu, tapi actionnya dapat dan sedikit berbobot gitu. Ada bobot uniknya sih, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya fightingnya Jason Momoa nih menurut gue sih agak menyenangkan sih dibandingkan beberapa film-film Steven Seagal atau mungkin Liam Neeson gitu. Nah ya itu, atau Liam Neeson kan suka tuh bikin film-film tipikal kayak yang Sweet Girl ini kan. Nah setidaknya dia punya bobot yang nggak ada di film lain sih gitu. Oke. Menurut gua itu. Sebelum kita ngomongin soal bobot nih, tadi kan ngomong kan cukup menyenangkan. Menyenangkannya itu seperti apa nih? Misalnya sensasi yang dinikmatinya seperti apa dan kenapa? Apakah dari aksi kejar-kejarannya, atau dari pembangunan ceritanya, atau dari thrillernya menegangkan? Apa nih yang membuat menyenangkan ditonton? Pertama dia itu punya kayak twist ya. Ada semacam twist yang mengagetkan. Ya nggak terlalu kaget-kaget banget sih, tapi ada berkonsep film sederhana tapi ada twist-nya itu menurut gue ada kesenangan tersendiri sih. Kemudian yang kedua, karena action-nya itu dia menurut gue menghadirkan, yang menyenangkan tuh dia menghadirkan, jadi sosok Jason Momoa itu nggak terlalu Rambo gitu, jadi nggak terlalu pandai berantem banget gitu loh. Jadi kayak ya udah layaknya manusia biasa. Jadi melawan musuh gitu, misalkan musuhnya ada 5, dalam setiap musuhnya itu mengalahkannya tuh nggak gampang gitu. Kan beberapa film-film sederhana lainnya kan kayak mengalahkan musuhnya itu kok kayak gampang banget kan, kayak musuhnya tuh bodoh banget kan. Nah di film ini diperlihatkan musuhnya itu nggak bodoh-bodoh banget, penjahatnya nggak terlalu kuat dan polisinya juga nggak terlalu ngaret gitu. Jadi ada 3 poin yang menurut gue tuh berbeda di situ gitu. Walaupun ya semua hal itu nggak dibangun dengan sangat baik, karena menurut gue ya mungkin filmnya memang bukan film yang diperuntukkan untuk rating yang tinggi banget kali ya, tapi setidaknya menghadirkan poin khusus itu sih yang ya setidaknya gue nggak terlalu diperlihatkan adegan-adegan yang terlalu bodoh lah gitu. Itu yang menyenangkannya di situ sih. Oke, jadi istilahnya adegan yang tidak terlalu bodoh ataupun adegan yang terlalu jagoannya itu terlalu super ya, tidak ada luka sama sekali atau istilahnya gampang gitu ya, dalam arti ya. Kayak film-film aksi tahun 90-an 80-an kali itu maksudnya ya Mas ya. Iya, kelihatannya banyak orang tapi kok kayaknya dipukul langsung kayak Stormtrooper aja kan. Kita ngeliat, oh dia kalau setiap kali nembak nggak kena-kenaan.
Padahal Stormtrooper tuh anggaplah satu batalion gitu nembak satu Han Solo atau Luke Skywalker ditembak nggak kena-kena gitu kan, aneh kan gitu kan. Nah kalau ini enggak, jadi setiap satu penjahat tuh kayak ngalinya tuh agak susah. Terus persiapannya dia ketika ingin membalas dendam itu membutuhkan waktu 2 tahun ya, setidaknya oke lah make sense 2 tahun gitu kan. Maksudnya kebanyakan kan orang waktu cuman hitungan minggu kan, atau bahkan paling Hari. lama 6 bulan gitu. Kalau ini 2 tahun nah make sense lah gitu menurut gua. Nah, tadi kan kita kan udah ngomongin soal bobotnya nih. Dari ceritanya kan ini kan juga kita kan di apa dibawa untuk kesannya itu berlapis-lapis ya. Nah, berarti dari istilahnya sebenarnya itu dari penjahat utamanya siapa, konspirasinya bagaimana, sampai istilahnya twistnya itu ternyata itu di puncaknya itu ada twistnya ya. Benar ya Mas ya? Nah, menurut Mas ini cukup rapi gak di istilahnya disajikannya? Kalau disebut rapi sih sebenarnya ya so-so aja sih. Jadi nggak terlalu rapi-rapi banget sih. Memang di situ terjadi plot hole besar-besaran sih. Gue sendiri nggak tahu ya preview lain mereviewnya gimana. Tapi tetap ada plot hole yang luar biasa juga sih. Nah, maksudnya bagaimana kok bisa anak kecil bisa berantem jago banget gitu kan. Tapi bapaknya itu kan istilahnya petinju kan, bukan ahli strategi atau tentara khusus gitu kan. Maksudnya riwayat, kalau ngeliat dari riwayat apa sih namanya twistnya itu kan, istilahnya mereka itu bukan dari keluarga istilahnya tentara yang super gitu, hanya petinju aja kan, hanya kayak pelatih tinju aja. Nah itu yang punya latar belakang yang menurut gua kurang kuat sih. Itu termasuk anaknya yang jago banget berantem itu kan juga istilahnya ya gitu deh, istilahnya itu menurut gua plot hole-nya di situ, dan itu besar banget sih. Kalau Kalau Mas sendiri gimana? Kalau istilahnya tadi itu saya menjawab tuh kalau misalkan kalau istilah mengenai kok tiba-tiba ya ini spoiler alert ya dalam arti kok tiba-tiba anaknya bisa jago banget nih, jago berantem nih, kok istilahnya kuat banget. Kalau itu kan diceritakan sempat di istilahnya disebut pas waktu latihan tuh yang setelah berapa 2 tahun kemudian yang di latihan itu tuh yang istilahnya dia itu lepas kendali hampir tanda kutip mencelakai lawan sparingnya kan ya, yang sampai istilahnya itu kan lawan sparing kan laki-laki tuh, laki-laki yang istilahnya yang jago juga tuh ya dalam arti ya, bahkan pelatihnya bilang kenapa Dan memang diperlihatkan sedikit si anaknya itu, si Isabelnya ya, itu kuat juga sih. Kalau sparingnya gitu kan. Nah, kalau itu kan kalau untuk alasan kuatnya itu menurut saya sih kalau alasan kuat memang masih masuk akal karena dalam arti seseorang yang sudah mempunyai motivasi besar dalam arti itu pasti bisa menaikkan kekuatannya itu dengan keinginannya itu menurut saya, apalagi dengan istilahnya dengan psikologisnya itu tuh berubah tuh istilahnya kan. Nah mungkin aja itu ya tadi itu kepribadiannya itu kepribadian gandanya itu berubah, itu yang membuat dia itu berbeda tuh istilah kata kalau kita nonton film-film kepribadian ganda kan kurang lebih seperti itu juga tuh kayak misalkan film Split dan lain-lain lah ya seperti itu, atau yang Identity dan lain-lain itu kan kita tahu nih misalkan kalau mereka berubah mereka pun bertindak seolah-olah mereka itu menjadi sosok tersebut. Namun emang benar sih dalam arti yang menjadi plot hole atau istilah kekurangan dari film ini adalah bagaimana cara strategi-strateginya itu bisa gitu. Dan istilahnya kalau memikirkan strategi mungkin oke, tapi kalau istilahnya menjalankannya itu ya itu sih menurut saya sih agak kurang ya, tadi itu kurang masuk akal sih apalagi untuk anak seusia dia ya, itu sih kalau menurut saya sih Mas. Tapi kalau hal itu sih saya pribadi sih ya akhirnya itu karena saya menganggap ini sebagai film aksi biasa, film hiburan biasa, istilahnya film weekend lah ya kita ngomong ya, weekend sambil santai, atau istilahnya film malam-malam kita istilahnya nggak mau mikirin yang terlalu mumet, ini bisa ditonton. Walaupun sebenarnya ini juga memberikan istilahnya memberikan porsi untuk bagi kita ini untuk berpikir juga nih sebenarnya siapa sih yang jahat nih, kenapa nih apakah pabrik farmasinya ataukah ada yang dibaliknya itu, soalnya kan itu kan
pas kita sangka A ternyata kok A-nya gini, kita sangka B kok B-nya gini, kita sangka C kok kayak gini. Nah itu kan agak-agak bingung Mas ya. Iya, tapi sebenarnya sih untuk musuhnya itu ternyata istilahnya orang besar, orang berbahaya, terus cara dia mengalurnya itu dari satu titik terus ke titik lain sebenarnya si ini, nah terus ke titik yang lain sebenarnya si ini, itu menurut gua seru sih. Jadi seperti perjalanan mencari kayak musuh utama, terus musuh utamanya itu ternyata orang yang sangat kuat. Nah itu menurut gua seru banget gitu. Itu satu perjalanan yang seru gitu. Dan tentang farmasi itu kan juga sesuatu yang mungkin sekarang lagi hot-hotnya juga ya di dunia ini kan, tentang Iya, iya. jual beli farmasi kan gitu kan. Jadi sesuatu yang bisa didiskusikan juga tuh. Itu bukan saat ini aja, dari dulu kali ya, pertentangan dari apa, Ya dari dulu sih. apakah istilahnya, maaf kata ya itulah, dalam arti akhirnya itu konspirasi teori itu berkembang, dalam arti jangan-jangan yang membuat vaksin adalah yang melempar virus, istilahnya seperti itu, atau jangan-jangan yang melempar virus adalah yang membuat obat. Nah itu kan nggak bakal hilang tuh, dari dulu sampai sekarang pun itu pasti ada misalnya ada pertentangan kayak gitu. Atau gini, misalnya kok kenapa untuk beberapa penyakit harus minum obatnya seumur hidup, ini mah pasti akal-akalan daripada farmasi atau akal-akalan dari oknum. Nah itu kan sering dengar kan ya Mas ya. Nah itu emang Jadi menarik untuk dibuat-buat teori sih seperti itu. Nah itu menarik, cuman ya sayangnya itu, jadi karena nggak terlalu digali dalam juga di titik poin itu, lebih ke revenge fighting gitu. Jadi ya itu juga nggak terlalu dalam sih, padahal istilahnya latar belakang tentang istilah konspirasi obat tuh menurut gua menarik banget sih gitu. Kalau kita starting lihat dari judulnya, Sweet Girl itu sebenarnya juga udah tepat sih menurut gua ya, karena Kenapa? itu kan dia connect-nya ke twist-nya kan. Bagaimana Sweet Girl itu kan istilahnya kan anak manis gitu, yang pada kenyataannya tuh nggak semanis kenyataan gitu. Dan di situ mengkomparkan ke sebuah twist, oh ternyata si anak manis ini yang menjadi istilahnya algojo dari kasus ini gitu. Gitu sih menurut gua. Jadi kalau ngeliat dari judulnya aja tuh udah keren sih, Sweet Girl gitu. Karena gua sampai twist-nya itu keluar, gua nggak setuju tuh dengan judulnya. Apaan sih Jason Momoa yang penuh dengan kegondrongan dan tato itu judul filmnya Sweet Girl apa gitu, maksudnya tuh apa gitu kan. Nah ketika twist-nya keluar itu, oh maksudnya ini. Nah jadi menurut gua yang tadinya gua nggak setuju jadi setuju banget gitu. Awalnya gue pikir itu Sweet Girl itu karena Jason Momoa itu berusaha untuk melindungi anaknya, seperti itu, anaknya yang tinggal satu-satunya keluarganya, seperti itu, yang dalam kejaran bahaya segala macam itu. Jadi istilahnya mewakilinya itu sih, itu kalau yang gue tangkep nih. Kalau dalam baca judul ini awalnya itu gue mengira ini, wah oke, mungkin ini film survival ya, untuk melindungi si anak nih, seperti yang kita udah sering lihat-lihat nih, saya ya tadi itu film-film yang Neeson lah, yang melindungi anak yang kecil segala macam itu. Gue pikir sih seperti itu sih. Nah, tadi itu benar sih, dalam arti kalau kita bilang ini untuk kasusnya sendiri, sebenarnya ini sayang itu kita nggak dikasih tahu kenapa nih, kenapa si A bekerja sama si B, kenapa si B bekerja sama si C, kenapa si C ini melakukan hal itu. Kenapa si C itu dari awal itu, apakah tiba-tiba berubah, apakah si C ini melakukan hal ini emang dari awal kejadian itu. Nah itu kan kita kan nggak dikasih clue kali Nggak ini. terlalu dikasih tahu ya, tapi memang di awal itu kan diperlihatkan bahwa anggaplah si C-nya itu seakan-akan jadi bro di publik kan. Ya kan, jadi dia itu menentang perusahaan farmasinya, tapi ternyata di balik itu semua mereka tuh kayak kong kali kong, di balik media itu ternyata mereka itu berkolaborasi malahan kan. Ada kolaborasi tertentu di situ kan. Nah itu juga sebenarnya bagus sih, walaupun memang nggak dalam, karena
karena filmnya juga bukan film yang istilahnya memfokuskan ke alur ceritanya, lebih ke fokus ke seru-seruannya ya. Jadi itu yang sayang sih. Sebenarnya muatan premisnya udah bagus banget tuh. Karena kita kan di depan udah diperlihatkan kan, oh si ini menentang si ini, tapi ternyata di balik itu ada konspirasi yang berbeda tuh yang kurang ajar banget lah gitu. Termasuk tokoh jagoannya kan diperlihatkan juga tuh. Gue pikir si ini, ternyata tokoh jagoannya ternyata yang selama ini si ini gitu. Oh ternyata koneksi dari sini ke sini. Nah itu koneksinya gini. Emang agak susah sih filmnya, emang sangat spoiler ya. Tapi ya udah kita spoiler aja deh ya, berarti ya. Nggak apa-apa. Kita spoiler aja karena susah untuk kalau nggak spoilerin sih. Nah, ya tadi itu adalah jadi itu sebenarnya ini cukup menarik. Sebenarnya itu tadi itu kan karena istilahnya sang senator ini ternyata ini bekerja sama dengan istilahnya pabrik obat yang awalnya ditentang. Dan akhirnya itu mereka itu sebenarnya membuat suatu skenario seolah-olah itu mereka itu saling bertentangan nih, benar ya? Dan itu untuk pansos yang tadi Mas Gugus bilang itu istilahnya pansos daripada si senator ini nih supaya disukai, wah ini ternyata membela rakyat miskin segala macam ya. Dan akhirnya dia naik, baru dia tuh istilahnya mereka itu dia punya kuasa, baru istilahnya ternyata itu kebuka seperti itu. Nah itu sih harusnya itu bisa ya setidaknya itu di akhirnya itu dikasih tahu nih penyebabnya apa, apakah ada di apakah konspirasi ini ada lebih besar lagi nih. Menurut saya sih kemungkinan besar kan pasti kan itu mereka itu cuma alatnya doang, pasti ada di baliknya itu mungkin ada misalnya kelompok yang lebih besar sih Mas. Kalau menurut Mas gimana? Benar juga sih, atau enggak mungkin ya gue yakin pasti akan ada sesuatu yang di situ ada duit yang bermain gitu. Maksudnya dengan mereka melakukan konspirasi, mereka berkuasa, tentu si senatornya kan jadi bisa mengatur regulasi dan lain sebagainya, itu pasti UUD juga gitu, ujung-ujungnya duit. Tapi memang nggak diperlihatkan segitunya ya. Dan ini memang diperlihatkan sih agak sadis juga sih, dan arti dia kenapa obat ini mahal ya karena untuk penelitian, untuk ini, untuk itu, kalian nggak tahu aja istilahnya hal-hal itu kan ini, dan itu memang masuk akal, benar-benar masuk akal, tapi ternyata itu bisa dijadikan alasan yang dalam arti untuk istilahnya untuk berbuat semena-mena karena dengan alasan itu penipuan publik segala macam itu sih Mas ya. Dan itu harusnya lebih menarik nih, mungkin nggak berani kali ya film ini ya. Nah itu sih. Nah maka dari itu tuh gue respect banget sama film Darkwater kalau nggak salah. Pemainnya Mark Ruffalo. Itu film detail banget tuh membicarakan konspirasi kan. Yang bahkan konspirasinya masih ada sampai sekarang kan. Tentang pabrik ini ya, pabrik pen ya. Nah, yang susahnya Darkwater, betul. Yang susahnya dari konspirasi kita nggak tahu nih, apakah konspirasi itu dibuat sebuah konspirasi untuk menceritakan bahwa ini semua adalah konspirasi, ngerti nggak? Kan kita nggak tahu mana yang benar. Ternyata konspirasinya adalah membuat publik percaya bahwa ini ada konspirasi nih. Padahal enggak gitu. Padahal enggak. Ya. Nah itu dia yang kita agak-agak sulit. Kan akhirnya kan publik kan jadi bingung juga. Nah ini yang bahayanya. Sebenarnya kalau teori konspirasi dari dulu itu kan udah berkembang dari ya, tahun 50-an itu pasti udah berkembang dalam arti. Nah, kalau untuk berbicara mengenai film Sweet Girl, ini kan pasti kan tidak terlepas dari aksinya ya. Aksinya ini yang pasti ini kan karakter utamanya ada si Jason Momoa, ada si Isabella Merced, dan ada si Manuel Garcia Rufo ya sebagai sang musuh tuh ya. Nah, kalau Mas Gugus melihat si Manuel itu gimana? Sebagai seorang karakter antagonis. Nah itu juga yang gue pikir keren juga tuh, di tengah konspirasinya kuat menurut gue sih ya, itu musuhnya juga oke tuh, cukup keren lah, salah satu penjahat yang keren si Manuel itu, karena benar-benar memperlihatkan integritas gitu. Jadi dia itu bukan pembunuh berdarah dingin gitu, dan pembunuh yang gerusa-gerusu, karena kebanyakan film action kan pembunuhnya gerusa-gerusu kan, kayak apa ditabrak, apa ditembak, kadang salah tembak temannya sendiri ditembak kan gitu kan. Kalau dia kerennya benar-benar on point tuh dia, dan bukan orang yang gegabah punya power gitu. Ketika ada satu adegan
tempat kedai makan gitu, ada polisi yang di samping, ya udah dia santai aja gitu. Ngobrol sama si sosok Jason Momoa-nya gitu, itu santai aja kan. Nanti gua tunggu lo di sini gitu. Menurut gua keren sih. Dan emang musuhnya itu susah dibunuh. Gua senang sama film action yang musuhnya tuh susah dibunuh gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi gue senang musuh kayak yang namanya boss level itu kan emang harus susah dibunuh. Karena Betul. beberapa film ketika musuh utamanya itu malah gampang banget dibunuh. Ya memang film ini sejujurnya sih musuh utamanya malah gampang dibunuh sih si senatornya ya, tapi kan runtime-nya yang banyak diperlihatkan kan si Manuel itu kan, si Betul. Amos Santos itu. Nah, Amos Santosnya kan susah dibunuh kan. Gitu. Kalau kayak filmnya istilahnya Bird of Prey ya, filmnya si Harley Quinn ya, itu kan ketika puncak musuhnya yang sering masuk runtime malah gampang banget dibunuh kan, tinggal dicemplungin sekali aja gitu, maksudnya ya Allah gitu. Kalau ini terlihat banget nih istilahnya fighting kesulitannya. Benar sih, salah satu kelemahan daripada film-film action yang sudah ada istilahnya adalah di mana musuh utamanya itu atau istilahnya bukan otak utama tapi musuh utamanya yang ditonjolkan dari awal, di mana pas awal-awal tengah film itu kayak sulit banget, kayaknya jago banget istilahnya, membuat jagoannya itu babak belur dulu deh. Tapi pas puncak ternyata itu dalam hitungan ya istilahnya kok sesimpel ini, istilahnya kan seperti itu ya. Tapi di sini ini pas pertarungan akhirnya pun kayak cukup gelutnya itu cukup oke ya. Oke, cukup keren sih menurut gua ya. Dan pengenalan pertama tuh yang di kereta api tuh menurut gua juga keren kok. Serem ya. Menurut gua ya seru dan memperlihatkan betapa sangarnya si musuh itu ketika Jason Momoa-nya ditembak itu kan. Dan siapa sih yang pembawa pesannya itu yang ngobrol sama jurnalisnya. Itu. Nah, itu menurut gua gokil sih, kayak penjahat yang punya integritas tinggi gitu. Kemungkinan bisa jadi musuh lain kan nih si aktornya. Kenapa? Aktornya si Manuel ini bisa dapat peran-peran sejenis lagi kali ya. Harusnya sih. Bagus kok. Maksud gua buat gue pribadi aktingnya bagus. Soalnya kan dia kan udah main di Magnificent Seven, Six Underground, Sicario, Day of Soldado, segala macam ya, Perfect Stranger nih, dia udah main nih. Nah, tadi kita udah ngomongin si Manuel Garcia Rulfo. Nah, sekarang kalau untuk si Jason Momoa sendiri, kalau Mas Gugus nih melihat ini perkembangan aktingnya gimana nih? Kalau perkembangan aktingnya sih dia nggak terlalu ini sih ya, maksudnya dinamika emosinya begitu-begitu aja, linear aja. Mungkin ya itu statement gue sementara, gue merasakannya itu. Jadi ya udah linear aja gitu. Orang yang punya satu visi, kemudian punya kemarahan tapi juga punya strategi gitu. Dan fightingnya dengan musuhnya sih bagusnya emang seimbang. Tapi kalau kita melihat dinamika emosi, nggak ada dinamika antara satu titik ke satu titik. Tapi ada tuh satu momen yang menurut gue bagus banget sih. Itu ketika si istrinya meninggal dan dia nangis di rumah sakit. Nah itu menurut gue bagus tuh. Nah itu dinamikanya di situ, walau hanya beberapa menit aja ya. Tapi kesananya ya udah become Jason Momoa aja gitu, yang layaknya Aquaman gitu loh. Kalau dibandingkan sama Vin Diesel? Sama Vin Diesel. Bagusan Jason Momoa sih menurut gue. Masih ada mimik ya, ekspresi. Masih ada mimik. Kalau Vin Diesel itu nggak ngerti ya, kalau Vin Diesel itu emang agak kaku ya dia kalau ini ya, kalau mimik wajah. Mimik wajah dan intonasi suaranya kayaknya bagus, masih bagusan Jason Momoa ya. Dan istilahnya dia ini bisa dalam arti bisa ke arah mau komedi kayak mau istilahnya mau drama ataupun mau aksi sih, dia sih udah mulai teruji ya. Tinggal nanti memilih perannya aja nih. Semoga sih nggak gitu-gitu aja. Nah berikutnya ini pasti nggak bisa kita lepaskan nih dari Isabella Merced nih. Nah menurut Mas nih, Isabella Merced nih bisa menjadi bintang aksi wanita
penerus daripada misalnya Mila Jovovich ataupun Charlize Theron dan teman-temannya nggak? Kate Beckinsale ini bisa gak nih kalau misalkan kalau Mas lihat dari gaya-gayanya dia nih? Nah, kita ngelihat dia itu soalnya ya istilahnya runtime yang banyak kan, kalau Dora gue belum nonton soalnya ya. Kalau Squid fighting-nya ya kurang maksimal sih, karena kan diperlihatkan fighting-nya kan pas di terakhir-terakhir aja tuh. Tapi menurut gue bisa lah gitu, misalnya bisa berkembang lah. Ya menanti film dia bener-bener yang fighting oke sepanjang film sih ya. Kalau gue sih, walaupun sih pas fighting akhirnya sama Manuel Garcia itu bagus sih, maksudnya nggak jelek-jelek banget. Bisa lah. MMA-nya cukup halus ya kelihatannya. Gimana? Gaya tarungnya itu cukup halus kalau Gaya tarungnya ya. Keren kok itu, final fighting-nya tuh keren gitu. Maksudnya penjahatnya juga nggak gampang banget dibunuh. Jadi kita melihat eksplorasi. Jadi bagusnya tuh kayak Jason Momoa ini kan panjang film nih. Tapi musuhnya masih pion lah gitu kan. Nah, Isabella ini diperlihatkan kayak sepertiga satu terakhir. Ya kan, pokoknya terakhir-akhir baru diperlihatkan, tapi langsung musuh yang terberat tuh, jadi langsung mengeluarkan potensinya tuh. Ya menarik juga sih menurut gua. Makanya penasaran kalau ada film-film action yang benar-benar runtime-nya lebih banyak sih. Karena kan sepanjang film ini kan Dora kan juga bukan film yang kayak budget tinggi kan. Menanti dia film berbudget tinggi sih, jadi benar-benar eksplorasi action, ledakannya itu benar-benar bisa spotlight dengan wah gitu loh. Kalau saya sih berharap itu misalkan kalau soal film-film yang budget tinggi, saya sih nggak terlalu berharap. Saya berharap itu justru supaya menampilkan ini, istilahnya setidaknya itu koreografi, istilahnya tarungnya itu semoga nih dia ini menjadi bintang aksi muda selanjutnya ini. Ya kayak Chloe Grace Moretz kan dulu kan sempat naik kan ya, istilahnya untuk adegan aksinya kan kita kan selalu kan memorable tuh. Nah ini saya sih berharap sih dari seorang Dora bisa menjadi seorang penerus aksi wanita nih seperti itu. Oke. Nah ini kira-kira ada hal menarik lain nggak nih dari film Sweet Girl ini? Apalagi ya, itu aja sih sebenarnya. Istilahnya buat kalian yang pengen nonton film ringan tapi cukup ada ada rasa-rasa penasaran, ada rasa-rasa kayak istilahnya di ending ada twist kayak gitu kan, ada fakta-fakta yang disimpan di awal, yaitu nonton Sweet Girl. Kalau di IMDb sih emang ratingnya jelek sih, 5,5 ya, tapi menurut gue ya kalau gue sendiri 6/10, 6,5/10 lah gitu, masih oke sih menurut gue. Masih oke ya. Di Rotten Tomato 15%, ya IMDb 5,5. Tapi untuk sebagai tontonan yang istilahnya tontonan yang ringan, yang nggak perlu terlalu berpikir, istilahnya yang pakai logika segala macam, ini masih oke ya dalam arti ya. Karena pembangunan daripada istilahnya yang kita disuguhkan itu tadi itu yang bilang itu dari mencari istilahnya dari si A terus si B, terus si C, runtutannya, terus ternyata itu baru istilahnya dibuka, ini loh yang terjadi. Nah itu masih oke sih. Dari aksinya pun kalau menurut saya pribadi sih masih cukup oke nih untuk ditonton nih. Nanti nggak ada yang terlalu istilahnya bombastis gimana gitu dalam arti ya yang terlalu nggak masuk akal atau gimana. Gaya tarungnya pun kalau menurut saya juga masih oke. Dalam arti nggak terlalu yang istilahnya yang terlalu gimana, istilahnya tembok bisa jebol istilahnya. Dalam arti lagi berantem tiba-tiba nonjok orang terus orangnya sampai tembok hancur segala macam sih. Dan tadi itu walaupun ada kekurangannya tapi masih bisa ditonton untuk mungkin film melepas penat kali Mas Gus ya. Oke. Saya rasa nih sekian dulu nih untuk episode kali ini Mas Gugus nih. Thank you banget nih Mas Gugus untuk bincang-bincang kali ini. Semoga untuk kedepannya kita bisa bincang-bincang film lainnya Mas. Siap. Oke, untuk para sobat Bibi. Pokoknya dengerin terus lah podcastnya Mas BB ya di segala platform ya, YouTube, terus Spotify. Pokoknya on terus lah pokoknya karena update terus.
Amin, amin. Jangan lupa juga ke Gugus Podcast di Spotify dan ke Gugus Asa di YouTube ya Mas ya. Dan kalau di IG-nya di GRR Film. Oke, sekali lagi terima kasih dan see you. See you.